Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai kuliah statistik inferensial atau statistik 2. Kita akan membahas tentang chapter 4 ya, yaitu analisis klasifikasi silang dengan menggunakan cross-tab atau tabulasi silang. Nah, tabel cross-tab ini atau tabulasi silang ya, ini adalah teknik dasar untuk menguji hubungan antar dua variabel kategori. Bisa variabel nominal, bisa variabel ordinal. Dan ini memungkinkan kita untuk mengendalikan variabel layering atau variabel pelapis kalau ada ya. Nah, prosedur cross-tab ini juga memungkinkan kita untuk menguji secara independen ya berbagai hubungan atau arah entah hubungan antara data nominal maupun ordinal yang kita gunakan, sehingga kita bisa menilai atau menghasilkan estimasi risiko relatif yang disebabkan oleh ada atau tidak adanya kondisi tertentu, sehingga kita bisa menguji perbedaan signifikan antar kolom. Jadi kalau ini pakai seperti ini bagaimana, kalau kondisinya seperti ini bagaimana, kalau kondisinya nggak seperti ini bagaimana ya. Nah, biar lebih mudah kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Jadi kita di sini akan menggunakan using cross-tabs to study nominal binomial relationships. Jadi kita di sini akan menguji hubungan dua variabel yang sama-sama nominal ya. Masih ingat ya nominal seperti apa? Nah, untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan, di sini kasusnya adalah tingkat kepuasan pelanggan. Sebuah perusahaan retail menyelenggarakan survei yang terdiri dari 582 konsumen di 4 lokasi ya. Dari hasil survei kita mendapatkan bahwa kualitas layanan pelanggan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kepuasan pelanggan secara keseluruhan atau customers overall satisfaction. Dengan adanya informasi ini, kita akan menguji apakah tiap-tiap lokasi toko itu menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang sama dan setara ya, similar and adequate, memadai atau enggak. Nah, hasil dari survei ini disimpan dalam file sampel ya, yang namanya satisf.sav. Nanti kita lihat di situ. Setelah itu nanti kita akan menggunakan prosedur cross-tab untuk menguji hipotesis apakah tingkat kepuasan pelayanan ini konstan atau sama terus, selalu sama antar toko. Jadi tidak ada perbedaan antar toko ya, tidak ada perbedaan kepuasan layanan di antar toko tadi ya. Oke, kita coba masuk ke SPSS-nya. Kita klik, kita buka datanya ya. Kalau Anda lupa di sini jangan sampai lupa ya, diingat-ingat sih. C program file IBM SPSS statistik 26, karena saya pakai 26 ya. Sample English di folder ini. Kita cari data yang judulnya satisf. Kita lihat, nah ini ada satisf, satisfaction. Oke, kita open. Baik, di sini kita sudah muncul ada berapa variabel, kita lihat ya di variabel view. Ada gender, kategori usia, kemudian frekuensi belanja, alasan pertama kali belanja, kemudian alasan pada umumnya, primary department, made purchase atau enggak, method of payment, follow up via, dan seterusnya sampai dengan. Nah, ini yang akan kita gunakan di sini adalah mulai dari price satisfaction, variety, organization, service satisfaction, item quality, dan overall
satisfaction. Plus satu lagi ini ada store and contact employee. Nanti kita lihat. Oke, untuk running analysisnya, untuk menjalankan analisisnya, pertama yang kita lakukan kita klik analyze. Kemudian setelah itu descriptive statistik, Anda klik cross tab. Ya. Kemudian kita masukkan store, toko, karena kita akan melihat perbedaan, ada nggak bedanya layanan pelanggan atau kepuasan atas layanan tadi antar toko. Ya, kita masukkan store di row, kemudian kita masukkan service satisfaction ya di variabel kolom. Setelah itu kita klik statistics. Kita akan aktifkan chi-square. Jadi ini meskipun tulisannya chi-square, tolong bacanya jangan chi ya, bacanya chi-square. Kemudian contingency coefficient, phi and Kramer, lambda, uncertainty coefficient kita aktifkan. Setelah itu, ini karena kita datanya nominal ya, masih ingat ya, ini nominal by nominal. Kita karena kalau ordinal ya kita pilih yang ini, karena ini di sini nominal, kita pilih nominal. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Ya. Ya. Di sini kita mendapatkan hasil tabulasi silang antara store dengan service satisfaction. Ya. Di sini ada pilihan antara service satisfaction-nya adalah ada strongly negative, somewhat negative, neutral, somewhat positive, dan strongly positive. Jadi kepuasan atas layanan di sini, misalnya di toko 1, di toko 1 kita bisa melihat angka-angkanya di sini total ada 582 ya. Yang menjawab strongly negative 93, somewhat negative 105, neutral 157, somewhat positif 112, dan strongly positif 115. Nah, dari tabulasi silang itu menunjukkan frekuensi respon di tiap-tiap lokasi toko. Toko 1, toko 2, toko 3, toko 4. Kalau kita melihat sekilas ya, masing-masing toko itu menghasilkan level service yang mirip ya. Pola responnya ini juga mirip antar toko ya. Kalau kita lihat di sini yang banyak jatuhnya di neutral ya. Kemudian somewhat positif juga angkanya lebih kurang nggak beda-beda jauh lah dengan strongly positif. Kemudian di sini somewhat negatif dengan strongly negatif, artinya memiliki pola yang sama ya. Jadi mayoritas respon munculnya di tengah-tengah di neutral. Terus kita lihat di store 2, toko 2 ini sepertinya kalau kita lihat sini ya, yang paling banyak nggak puas kalau kita lihatnya dari sini yang negatif ya, strong negatif dan somewhat negatif. Yang angkanya paling gede ada di sini antara toko 2 ini ya. Jadi kayaknya yang lebih banyak yang nggak puas daripada yang puas ya. Ini toko 4 juga ini. Nah, yang puas lebih sedikit. Kemudian ini ya, yang strongly positif kan rendah banget. Kalau di sini masih imbang. Toko 4 ini masih imbang. 2735, 2234. Yang di sini 2830, di sini 2919. Jadi lebih banyak store 2 yang kurang puas. Terus kita lihat di yang banyakan yang puas yang mana. Kita cari yang ininya sedikit, di sini yang banyak. Oke, yang ada di store 3. Di store 3 ini yang somewhat positif 33, strongly positifnya 29. Ini yang paling tinggi ya. Plus ditambah yang ada di sini, yang di negatif dia juga paling rendah. Nah, dari tabulasi silang ini sekilas ini tadi ya, memang agak susah untuk membedakan secara pasti apakah perbedaannya ini real
karena kebetulan atau ada unsur rekayasa. Nah, untuk itu kita akan melihat artinya gini, layanan pelanggan yang diberikan itu harus relatif sama untuk agar kita bisa membedakan ini semua, ya. Jadi yang di sini harusnya sama dulu. Setelah sama baru kita bisa membedakan. Dengan layanan yang sama, kepuasan mereka gimana, kepuasan pelanggannya gimana. Nah, ini kita lihat di chi-square-nya dulu. Dari hasil uji chi-square, kita bisa melihat perbedaan antara sel yang diamati dengan apa yang kita harapkan. Itu ada hubungannya atau enggak. Kalau di sini kita lihat di asymptotic significance-nya, ya, nilainya semuanya di atas 0,1. Ini two-sided ya, dua arah. Jadi untuk sementara ini kita bisa mengatakan bahwa perbedaan ini semata-mata karena kebetulan beda, ya. Tapi tidak menyebutkan bahwa masing-masing toko ini memberikan layanan yang berbeda, enggak. Jadi semata-mata karena kebetulan, unsur kebetulan, tapi layanan yang diberikan oleh tiap-tiap toko itu sama, meskipun jawaban hasilnya ini nanti beda-beda. Ya, ibaratnya gini, kita memberikan orang, semua responden 4 sepatu yang sama. Terus kita lihat masing-masing responden akan menjawab sepatunya enak enggak, sepatunya enak enggak, ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan di sini kan tidak semua konsumen yang disurvei itu memiliki kontak dengan pelayannya, dengan pelayan tokonya, ya, service representative. Jadi rating dari masing-masing customer ini tidak mencerminkan kualitas layanan di semua toko, di tiap-tiap toko. Jadi nanti akan kita cek lagi apakah beda nggak antar toko satu dengan toko yang lain. Kalau pelanggan itu diberikan customer representatif atau diberikan layanan pelanggan, ya, diberikan pelayan toko yang mendampingi mereka pada saat berbelanja, itu bisa memberikan hasil yang berbeda atau tidak. Nah, kita akan menambahkan variabel pelapis, ya, yang kita sebut dengan variabel contact with employee. Kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi hasilnya. Ya, sampai sini oke. Ya. Nah, setelah ini kita akan coba memasukkan variabel contact with employee untuk melihat apakah ada beda nggak antara toko yang memberikan service representatif, memberikan pelayan toko itu mendampingi customer, ada bedanya atau enggak. Oke, ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.